Servus teman-teman, kembali lagi bersama aku Georgina. Di video kali ini aku akan berbagi tips atau cara gimana teman-teman bisa tinggal di Austria. Yang pertama itu, kalau misalkan teman-teman udah pernah tahu, ya itu lewat jalur au pair. Au pair itu singkatnya kayak perputaran budaya gitu, dimana kamu jadi kakak tertua di suatu keluarga, dan di situ kamu akan belajar tentang budaya dan juga belajar tentang bahasa. Ya, jadi untuk au pair aku nggak akan banyak bahas karena sudah banyak banget video yang bahas tentang au pair. Jadi ya itu salah satu caranya. Yang kedua adalah program Ausbildung. Buat teman-teman yang belum tahu, program Ausbildung itu sekitar kira-kira program sekolah vokasi yang dikasih oleh pemerintah Jerman ataupun Austria. Ya, di Austria juga ada Ausbildung. Jadi programnya lamanya 3 tahun. Nah, itu teman-teman bisa cari tahu juga, udah banyak banget videonya yang ngasih tahu tentang gimana caranya bisa ikut Ausbildung. Terus yang ketiga itu kalau di Austria sendiri, pemerintah Austria itu buka yang namanya job seeker visa ya teman-teman. Job seeker visa ini itu dikhususkan untuk teman-teman yang memang mau mencari kerja gitu ya. Jadi awalnya itu teman-teman bisa cari kerja dulu lewat website yang teman-teman mungkin udah familiar, kayak misalkan LinkedIn, terus job DB kalau nggak salah ya, di Indonesia tuh banyak job DB, LinkedIn. Dan kalau misalkan di Austrianya sendiri itu ada Karriere ya, teman-teman bisa cari. Terus ada Rolling Pin untuk gastronomi. Terus ada lagi Indeed Austria, itu beberapa website yang mungkin teman-teman bisa coba untuk cari pekerjaan. Nah, tapi memang untuk mencari pekerjaan langsung bisa dibilang nggak gampang ya, nggak mudah gitu. Jadi persyaratannya juga lumayan ketat, kualifikasinya lumayan ketat. Rata-rata perusahaan itu cari yang memang kita itu udah kerja profesional di bidang tertentu gitu ya, selama mungkin kira-kira 5 tahun gitu. Karena memang untuk mensponsori orang, apalagi kita Indonesia itu masuk third country, itu agak lumayan sulit. Persyaratannya lumayan banyak ketimbang kalau perusahaan itu mau cari yang di sekitar Eropa kayak gitu. Karena syarat dari Badan Ketenaga Kerjaannya di sini kita bilangnya AMS itu lumayan cukup sulit juga ya teman-teman. Jadi rata-rata kayak ada kualifikasi poin-poin yang bisa akhirnya bikin teman-teman dapat pekerjaan atau dapat visa kerja di sini gitu. Salah satunya adalah yaitu pengalaman kerjanya berapa tahun, ada minimalnya gitu loh teman-teman. Menurut aku satu yang harus teman-teman prepare kalau misalkan mau kerja di Austria itu, baiknya teman-teman udah tahu sedikit-sedikit aja tentang bahasa Jerman atau belajar misalkan level A1 dulu, atau ya lebih baik A2 sih kalau mau lebih baik gitu, supaya nanti datang ke Austria terus teman-teman mau langsung kerja itu lebih mudah teman-teman mengerti, karena di sini lumayan banyak juga yang nggak ngerti bahasa Inggris teman-teman. Jadi memang komunikasinya sehari-harinya dalam bahasa Jerman kayak gitu. Kadang mereka nggak bisa bahasa Inggris atau agak agak males ya kalau mau berbahasa Inggris gitu. Mereka kayak agak jutek-jutek, terutama yang sudah lanjut usia biasanya gitu. Apalagi kalau teman-teman bukan bekerja nanti di kota-kota besarnya ya, misalkan di kota-kota kecil atau di desa, baiknya teman-teman itu udah lumayan mengasah kemampuan bahasa Jermannya dulu sebelum teman-teman bekerja di sini gitu. Tapi kalau teman-teman mau jalurnya itu yang benar atau yang bisa dibilang yang baiknya ya, yang terbaiknya, karena ini negara yang berbeda sekali, ini budayanya juga berbeda. Lebih baik teman-teman tuh diawali dari au pair atau Ausbildung dulu. Jadi kalau teman-teman nggak mau terlalu kaget, teman-teman bisa mulai dari dua itu, karena dari situ kan teman-teman belajar
bahasa, belajar budaya juga gitu. Kalau biasanya kan ada orang yang kalau langsung kerja itu mungkin agak kaget di awal, agak shock gitu. Untuk mengantisipasi itu mungkin teman-teman bisa coba cari tahu lagi lebih dalam tentang Ausbildung ataupun au pair. Tapi dikhususkan untuk au pair mungkin umurnya yang aku tahu itu di bawah 30 tahun ya teman-teman. Jadi dan belum menikah gitu. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa aku kasih ya sejauh yang aku tahu. Ya kalaupun teman-teman mau langsung cari kerja ya itu teman-teman bisa apply job seeker visa. Ya yang pertama tuh teman-teman cari sponsornya dulu. Jadi intinya teman-teman cari sponsor dari perusahaan gitu ya yang mau merekrut teman-teman untuk bisa bekerja di Austria, itu juga bisa seperti itu. Tapi memang baiknya sih kalau misalkan mau kerja di sini ya itu tadi ya teman-teman, balik lagi bahasa Jerman itu penting banget teman-teman di sini, karena kalau enggak agak mungkin teman-teman agak kesusahan gitu ya kalau misalkan teman-teman nggak tahu sama sekali bahasa Jerman, itu akan sangat susah ngikutinnya gitu loh teman-teman, karena di sini kan orangnya lumayan direct gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa bahasanya, udah teman-teman nggak bisa bahasanya yang pertama, terus yang kedua teman-teman shock sama budayanya atau ritme kerjanya, jadi akan double dan itu akan nggak enak untuk starting teman-teman dalam berkarir di Austria atau di Eropa gitu. Jadi saran dari aku adalah teman-teman fokuskan dulu atau belajar dulu sedikit bahasa Jerman, kemudian baru mulai bisa apply untuk bisa dapat pekerjaan di sini. Yang aku tahu juga update-nya dari Kedubes Austria sendiri, Kedubes Indonesia di Austria itu pemerintah Indonesia udah ada kerjasama gitu, kalau nggak salah G2G antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Austria untuk ketenaga kerjaan ya, jadi kayak disupport supaya tenaga kerja Indonesia bisa bekerja di Austria mungkin dengan jalur yang lebih mudah dan lebih aman seperti itu. Tapi aku belum tahu pasti itu seperti apa, nanti aku akan coba lihat-lihat lagi juga ya, baca-baca lagi itu maksudnya bagaimana dan itu untuk sektor apa aja gitu. Dan satu lagi teman-teman, di sini memang juga lumayan terkendala ya, lumayan kekurangan tenaga kerja terutama di bidang sekolah, jadi kayak guru itu lumayan kurang, terus gastronomi juga sangat-sangat sangat kurang, terus apa lagi ya? Gastronomi, guru, ya untuk saat ini itu sih beberapa bidang yang kurang. Oh sama kesehatan ya, di bidang kesehatan ya teman-teman, jadi kayak perawat gitu itu juga lumayan kurang, dokter gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ambil prospek di situ juga bisa gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung mau kuliah di mana atau pengen banget bisa bekerja di luar negeri atau hidup di luar negeri, teman-teman bisa mulai join Ausbildung. Ausbildung itu banyak banget bidangnya. Itu ada, kalau teman-teman suka di rumah sakit atau mau jadi perawat itu ada jurusannya, atau teman-teman mau kerja di hotel, kerja di dapur, atau freezer itu kayak freezer itu hairstylist, hair cut. Jadi untuk apa teman-teman yang mau jadi hairstylist ya, yang motong rambut itu juga ada jurusannya. Makeup juga ada jurusannya ya, banyak deh, banyak banget jurusannya, teman-teman bisa lihat atau cari tahu sendiri ya. Jadi ya seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu aja beberapa tips yang aku bisa kasih ke teman-teman bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan di atau bisa tinggal di Austria. Semoga sedikit membantu informasinya.
Terima kasih sudah menonton. Auf Wiedersehen. Tschüss.